Nah, tangannya nak, coba om lihatlah. Waduh, banyak bintik-bintik. Kakinya mana lagi? Coba berbintik-bintik ya. Waduh. Kemudian ada sariawannya juga ya. Waduh. Mas sekarang banyak sekali bu, yang kena flu Singapura memang. Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya dengan Dokter Komang dalam channel Dokter Danen Channel. Oke. Saat ini saya akan membahas tentang penyakit flu Singapura, ya. Flu Singapura mungkin Bunda sudah sering mendengar tentang penyakit ini. Nah, seperti pada video yang sudah saya putar tadi waktu awal session ini, itu merupakan penampakan dari anak yang mengalami flu Singapura, ya. Nah, untuk saat ini memang untuk di daerah saya untuk penyakit flu Singapura itu lagi banyak-banyaknya. Mungkin ada beberapa bunda di rumah yang belum paham dan belum mengerti tentang apa sih sebenarnya flu Singapura itu, dan ketika kena flu Singapura apa yang bisa bunda lakukan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita dari yang pertama dulu ya, dari penyebabnya. Nah, untuk penyebab dari flu Singapura, inilah penyebabnya adalah virus, ya. Nah, virus ini sering sekali menyerang pada anak-anak. Dan virus ini juga bisa menyerang pada orang dewasa. Tetapi pada orang dewasa karena sistem imunnya sudah baik, jarang sekali menimbulkan gejala. Biasanya pada orang dewasa ini gejalanya asimptomatik dan beliau ini yang bisa menyebabkan atau bertindak sebagai karier. Karier maksudnya yang bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu dari penyebabnya. Kemudian kalau dari gejala, oke, kita sekarang dari gejalanya ya. Nah, untuk gejalanya yang pertama biasanya diawali dengan demam, ya. Kemudian setelah demam akan muncul bintik-bintik, ya, bintik-bintik terutama pada telapak tangan, kemudian telapak kaki, kemudian ada bercak-bercak juga pada mulut dan bisa menjadi sariawan. Ya, nah selain gejala tersebut ada juga gejala seperti sakit menelan, kemudian kurangnya nafsu makan pada anak kita. Mungkin di sekitar Bunda sudah sering melihat seperti ini ya, yang kasus seperti pada video awal ini. Nah, itulah gejala-gejala yang bisa ditimbulkan oleh flu Singapura itu, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bintik-bintiknya bisa di daerah mana saja. Nah, selain di telapak tangan, telapak kaki, bisa juga di tungkai, ya, bisa juga di lengan, di tungkai, di bokong juga bisa untuk timbulnya bintik-bintik. Itu dari gejala yang bisa Bunda lihat secara sehari-hari. Nah, setelah gejala, kemudian selanjutnya adalah terapinya. Nah, untuk terapi pada pasien dengan flu Singapura, ini terapinya bersifat simptomatik saja, ya, simptomatik. Misalkan anaknya demam, kita kasih dia anaknya obat penurun demam, ya. Kemudian apabila terjadi sariawan, kita bisa kasih obatnya juga. Kemudian bisa apabila disertai dengan dengan flu batuk, bisa kita berikan obat flu batuk juga. Nah, untuk penyakit dari flu Singapura ini biasanya gejalanya ringan, ya, gejalanya ringan, tetapi ada beberapa kasus yang dilaporkan bisa terjadi kondisi yang serius. Misalnya dari pasien yang saya tangani dari tahun ini mungkin sekitar 20-an lebih lah pasien flu Singapura yang sudah saya tangani, itu hanya satu orang yang opname. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok pasien dengan flu Singapura bisa diopname? Nah, bisa diopname apabila terjadi dehidrasi. Nah, kenapa terjadi dehidrasi? Itu terjadi karena minumnya yang kurang. Anak dengan sakit menelan biasanya itu tidak mau minum sama sekali. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya dehidrasi. Kemudian ada beberapa kasus yang dilaporkan komplikasinya bisa berupa meningitis, bisa berupa ensefalitis. Tapi ini masih jarang kasusnya ya. Tapi biasanya secara garis besar untuk komplikasi dari flu Singapura ini masih ringan saja ya. Nah, kemudian untuk pengobatan yang spesifik untuk flu Singapura ini itu belum
tidak ada ya pengobatan yang spesifik ke arah situ, tapi pengobatannya lebih cenderung ke arah simptomatik. Kemudian setelah pengobatan kita bicara tentang pencegahan. Nah, kalau untuk pencegahannya, saya lupa lagi. Untuk penularannya. Untuk penularannya, ini flu Singapura kita bisa menular lewat mana sih, Bun? Nah, untuk flu Singapura itu penularannya melewati droplet bisa ya. Droplet dari bisa juga dari ingus, misalkan yang kena flu Singapura bersin kah atau batuk ya seperti itu. Kemudian bisa juga dari benda-benda yang di sekitar yang ada kontaminasi dengan virus yang menyebabkan terjadinya flu Singapura. Ya, makanya kontak erat dengan pasien yang mengalami flu Singapura itu merupakan salah satu transmisi untuk penularan dari flu Singapura. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara tentang pencegahannya. Pencegahannya seperti apa? Nah, pencegahan dalam hal ini adalah kita tekankan masalah higienitasnya. Biasakan anak-anak kita sebelum kita memakan sesuatu ya, biasakan untuk mencuci tangan ya. Cuci tangan, kemudian apabila misalkan ada saudara kita yang kena flu Singapura, kita jangan kontak dulu ya. Jangan kontak dulu karena ini kontak erat ini bisa menyebabkan terjadinya penularan. Ya, makanya higienitas itu penting sekali, kemudian tingkatkan juga sistem imunnya dengan makan makanan yang bergizi. Ya, seperti itu untuk pencegahannya. Kemudian untuk terakhir untuk kesimpulan ya, untuk kesimpulan yang bisa saya tarik dari kasus dengan flu Singapura itu adalah pertama penyebabnya adalah virus, kemudian yang kedua untuk masalah gejalanya itu bisa demam, kemudian ada ruam-ruam pada tangan ya, telapak tangan, telapak kaki, kemudian pada mulut ya, bisa juga pada tungkai, kemudian bisa juga pada bokong ditemukan adanya bintik-bintik. Ya, untuk pencegahannya untuk penularannya itu bisa lewat droplet, kemudian bisa lewat ingus, kemudian bisa kontak erat juga dengan pasien-pasien yang mengalami flu Singapura ya. Kemudian untuk pengobatan yang spesifik untuk flu Singapura itu masih istilahnya kita pengobatan dengan simptomatik sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Kemudian untuk pencegahannya, jaga higienitas, tingkatkan imun, kemudian hindari kontak. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk saat ini. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang berguna bagi Bunda di rumah. Oke, salam sehat dari saya. Bye-bye.